Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor pada pagi hari ini, Rabu 29 Mei 2024. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dipersiapkan dari Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Berikut dengan renungan yang terambil dari dalamnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungannya, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, ucap syukur kami kepadamu Tuhan, buat pagi hari yang kembali Tuhan tambahkan ke dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau malam hari boleh digantikan dengan pagi yang indah. Kesempatan yang Tuhan bukakan kembali bagi hidup kami, untuk kami isi dengan berbagai pelayanan, dengan berbagai aktivitas kami. Sebelum kami memulai semua kegiatan kehidupan kami, Bapa, kami bermohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, melindungi kami, dan menjaga kami di dalam kami memasuki saat teduh bersamamu. Firman yang sudah dipersiapkan untuk kami perdengarkan, kiranya Tuhan jadikan semangat bagi kami menjalani hidup kami, dan pedoman buat kami mengisi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Judul perikop ini perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mungkinkah orang membawa pelita supaya diletakkan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya diletakkan di atas kaki pelita? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dimaksudkan untuk dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak dimaksudkan untuk menjadi nyata. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata kepada mereka, "Perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya." Demikian firman Tuhan. Perhatikan apa yang kamu dengar. Telinga adalah organ tubuh yang berfungsi menerima suara dan meneruskannya kepada otak kita. Akan tetapi, perhatian atau fokus seseorang merupakan faktor penting agar informasi yang masuk ke telinga kita tersimpan di benak. Karena itu, tanpa perhatian, informasi hanya akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ungkapan tersebut bermakna apa yang didengar, tetapi tidak disimak dengan baik. Pada suatu momen di tepi danau, Yesus menyampaikan pengajaran dalam berbagai perumpamaan kepada banyak orang yang datang mencarinya. Ada perumpamaan tentang penabur yang benihnya jatuh di berbagai tempat dan tumbuh dalam kondisi yang berbeda. Demikian pula dengan pelita yang harus menerangi gelap, serta ukuran dalam menilai sesuatu atau seseorang. Dalam pengajarannya, Yesus selalu menekankan supaya mereka mendengar dan sungguh-sungguh mendengar. Ia menginginkan agar pengajarannya disimak dengan sungguh serta ditanamkan dalam hati dan pikiran. Semua pengajaran tersebut seharusnya menjadi pedoman menjalani kehidupan, agar hidup jadi berarti dan berkenan kepada Allah. Dewasa ini penting bagi kita untuk memerhatikan setiap hal yang didengarkan. Kita perlu menyimak dan menganalisis dengan seksama
segala bentuk informasi dan ajaran yang beredar. Kecenderungan kita ialah meneruskan sesuatu yang sudah kita simak. Jangan sampai kita menjadi pemberita kebohongan atau hoax, bahkan ajaran sesat. Justru kitalah pemberita kebaikan dan ajaran yang benar. Intinya, Yesus Kristus menginginkan kita memaksimalkan fungsi pendengaran kita untuk memahami dan meneruskan apa yang Tuhan perkenankan di dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita menaikkan syafaat kita. Ucap syukur kami kepadamu Bapa, buat hari ini, buat waktu teduh yang Tuhan masih perkenankan untuk kami nikmati bersamamu. Kami berdoa Bapa untuk pemerintah negara kami yang masih akan melaksanakan tugas sampai menjelang bulan Oktober tahun ini. Kiranya pimpinan tertinggi negara ini dan jajarannya masih boleh menyelesaikan target-target pembangunan mereka yang seluruhnya diperuntukkan bagi kesejahteraan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan yang baru yang sudah terpilih melalui pemilu. Tuhan kiranya berkenan memberkati presiden dan wakil presiden terpilih untuk pada saatnya nanti boleh mulai melaksanakan tugas mereka, menyusun kabinet yang memang ditujukan untuk menyejahterakan seluruh bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk perbaikan sistem di dalam pemerintahan kami, untuk penyusunan regulasi-regulasi yang ditujukan untuk perbaikan kehidupan, untuk sistem pelayanan yang dilakukan oleh unsur-unsur pemerintah, kiranya semua berjalan dengan baik dan dilaksanakan di dalam takut akan Tuhan. Kiranya negara kami sudah boleh mulai mengurangi dan meninggalkan tindakan-tindakan korupsi. Kami boleh meningkatkan kejujuran kami di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami. Dan terlebih, kami boleh senantiasa menyematkan takut akan Tuhan di dalam setiap keputusan yang harus diambil. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan di dalam hati kami rasa toleransi antar umat beragama, rasa toleransi antar suku di negara kami. Dengan demikian, kedamaian dapat terwujud di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat aparat TNI dan Polri yang bertugas di perbatasan negara kami, di lokasi-lokasi yang terpencil, di tempat-tempat yang rawan. Hindarkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Berkati dan jaga senantiasa mereka. Juga berkati keluarga-keluarga mereka yang mungkin harus hidup berjauhan dikarenakan tugas. Kami juga berdoa Tuhan buat para pekerja di ladang Tuhan, buat pelayanan para majelis gereja dan teman sekerja Allah. Kiranya mereka terus dikuatkan, diberikan kemampuan dan kemauan untuk tetap konsisten di jalan-Mu. Yang mengalami kondisi yang mungkin menghambat pelayanan mereka, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang kembali teguhkan mereka, agar mereka boleh kembali melayani sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah perkenankan atas mereka. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu yang menghadapi pergumulan atas sakit penyakit, atas sukses yang tertunda, atas perjuangan menemukan teman hidup yang sepadan, dan yang sedang berjuang memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang bekerja di berbagai bidang, di bidang pemerintahan, swasta, dan lain sebagainya. Jadikan kami, anak-anak-Mu, menjadi contoh
menjadi garam dan terang di setiap lingkungan kerja kami, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa buat pertambahan usia, buat pemulihan kesehatan, buat kebahagiaan yang masih boleh kami rasakan, yang masih boleh Tuhan tambahkan kepada kami. Kami memohonkan juga pengampunan dosa Bapa. Kiranya Tuhan masih terus berkenan membimbing dan menjaga kami, menemani kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke hadirat Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mari kita mengingat bahwa Yesus Kristus menginginkan kita memaksimalkan fungsi pendengaran kita untuk dapat memahami dan meneruskan apa yang Tuhan perkenankan di dalam hidup kita, membuat kita menjadi pemberita kebaikan dan ajaran yang benar. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.